patut bersyukur, puji Tuhan, juga telah hadir sayap kita di bidang gerakan Kristen Rakyat Indonesia Sejahtera. Karena itu di Ormas sendiri kami banyak sayapnya. Ada sayap pemuda, ada sayap perempuan, ada bagian pengamanan, pengawalan, ada bagian bagana. Dan saat ini kita patut bersyukur, puji Tuhan, juga telah hadir sayap kita di bidang gerakan Kristen Rakyat Indonesia Sejahtera. Untuk bergerak di bidang aksi-aksi sosial, kita punya bendera Ormas, kita punya sayap Gekris, kita punya lembaga yang lainnya. Namun bila kita nanti berorientasi pada terlibat di politik atau pengambilan keputusan-keputusan politik, nah kita juga sudah punya instrumen partai politik. Ini penting, karena kebijakan di Indonesia tanpa politik tidak akan bisa berubah. Dan oleh karena itu, gerakan rakyat ini adalah bagian dari alat perjuangan kita untuk mencapai kesejahteraan bagi semua. Dan dalam hal ini kami menyampaikan beberapa hal. Yang pertama adalah update perkembangan progres pengurusan SKT di semua provinsi. Yang kedua, kami juga menyampaikan beberapa kejadian-kejadian khusus di beberapa provinsi, dan alhamdulillah dari pihak kementerian memberikan atensi akan melakukan koordinasi dengan pihak Kanwil. Dan yang ketiga, kami juga tadi sudah menyampaikan rencana pendaftaran. Oleh karena itu, dalam momentum ini kami ingin menyampaikan pesan kepada seluruh teman-teman yang sedang berjuang untuk mengurus SKT, baik itu DPW, DPD, dan DPC, agar mari kita upayakan semua ini bisa berlangsung. Apa logo UII yang masih langgeng sampai sekarang ini nggak pernah ganti, itu adalah ya logo yang sehari-hari ada di rumah. Karena ayah saya kuliahnya di UII, dosen UII, kemudian sekolah saya TK itu di Masjid Syuhada. Nah, ke Fakultas Ekonomi itu di Jalan Lawu. Nggak tahu kalau teman-teman tahu Jalan Lawu apa nggak, di Kota Baru itu. Sekarang jadi kantor apa ya di situ ya? LKPH ya? LKPH. Jadi dari masa kecil, dan kalau ayah mengajar, sering saya diajak duduk bersama, bosannya luar biasa. Loh kan anak masih TK, SD ikut bapak ngasih kuliah itu kan panjang betul. Cuman karena saya dijemput, diajak ke kuliah dulu, ya kita dengarkan itu kuliah. Jadi UI itu bukan tempat yang asing, betul-betul bagian dari kehidupan kami seharian. Dan ayah almarhum dimakamkan juga di makam UI di sini. Jadi saya setiap kali ke UI, sebelum masuk ke acara saya ziarah dulu terus baru ke sini, karena ayah dimakamkan di sampingnya lapangan tenis UI. Nah, kali ini saya dapat tugas yang cukup besar ini. Jadi Bung Herman temanya itu tema yang besar sekali. Benteng moral. Jadi saya ingin mencoba membahas ini secara lebih rileks saja, teman-teman. Dari kata kunci yang ada di kalimat ini. Integritas. 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 Integritas ini, teman-teman, kalau boleh saya uraikan sedikit kisah-kisah yang mendasar ketika Republik ini berdiri. Teman-teman, Republik ini berdiri itu, yang mendirikan ini kaum intelektual. Kaum intelektual yang mendirikan. Mereka orang-orang yang sekolah, orang-orang yang melek, orang yang bacaannya luas, cerdas, luas wawasannya, jauh pikirannya. Dan itu bukan mitos. Itu baca saja di dalam perdebatan BPUPKI. Kalau lihat notulensi di dalam perdebatan di BPUPKI, maka kita akan merasakan kekaguman. Ini zaman belum ada AI, tapi intelijensia mereka itu sudah luar biasa. Tahunnya 45, belum ada Google, belum ada itu semua. Coba sesekali, kalau Anda punya kesempatan, baca beberapa saja, sekedar untuk dapat gambaran. Nah, yang menarik, sesungguhnya bukan pada aspek kecerdasan itu tadi. Yang menarik adalah mereka memiliki integritas yang luar biasa. Sehingga sekelompok orang ini dipercaya oleh semua. Dipercaya oleh semua. Sehingga gagasan yang mereka bawa, janji kemerdekaan yang mereka gulirkan, itu mendapatkan dukungan dari begitu banyak. Mereka semua teruji. Dari mana? Karena tidak ada dari mereka yang punya rekam jejak sebagai komprador. Komprador itu apa? Komprador itu orang yang bekerja sama dengan penjajah, dengan asing. Tidak ada.
Mereka orang-orang yang punya riwayat beranian. Memang sempat ada perdebatan di era Jepang. Apakah Putera yang dipimpin waktu itu oleh salah satunya Bung Karno dan lain-lain, itu dianggap waktu itu kooperatif pada Jepang. Yang non-kooperatif itu anti dengan mereka. Catatan sejarahnya ada. Tetapi terbukti semua memiliki keseriusan untuk memperjuangkan kemerdekaan. Nah, apa yang membuat mereka dipercaya? Karena mereka berintegritas. Dan karena mereka berintegritas itu, maka gagasan yang mereka bawa diterima hampir tanpa syarat. Di seluruh Indonesia. Hampir tanpa syarat. Dan kita punya kisah-kisah semi anekdotal tentang para pendiri republik. Teman-teman, saya sering istilahkan ini pendiri republik. Karena ada yang sering menggunakan istilah pendiri bangsa. Nah, bukan. Kalau bangsa kita, saya nggak tahu siapa pendirinya. Tapi kalau republik, kita tahu siapa pendirinya. Jadi, jangan kita menyebut sebagai pendiri bangsa, tapi pendiri republik. Nah, yang menarik, anekdotal-anekdotal itu nampaknya sederhana, teman-teman. Tetapi itu memperkuat narasi tentang integritas yang ada di kelompok founding fathers of our republic. Apalagi ketika republik ini pindah dari Jakarta ke Jogja. Dan akibat perpindahan itu muncul UII ini. Gitu. Karena dulu sekolah tinggi Islam mulainya di Jakarta ya. Tapi kemudian didirikan di UI karena para pendiri republik semuanya pindah ke Jogja. Ya teman-teman semua, mereka yang berpindah, mereka yang jalan ke sini, semuanya memiliki ciri tentang kesederhanaan di dalam keseharian. Jogja beruntung, karena Jogja menjadi saksi sejarah kelompok satu generasi berintegritas ini kembali, berada di kota ini, dalam waktu yang cukup panjang. Nah, apa yang membuat orang-orang ini berintegritas? Yang tadi disebut oleh Bung Herman, pendidikan. Mereka mendapatkan kesempatan untuk mengikuti pendidikan yang pada waktu itu memang diselenggarakannya oleh pemerintah kolonial Belanda, tetapi pendidikan pada masa itu mengedepankan tentang aspek integritas. Sehingga mereka yang tersentuh dengan pendidikan penuh dengan integritas ini, walaupun secara keyakinan akidah berbeda, tetapi secara akhlak mereka diajarkan, dibiasakan untuk berintegritas. Sehingga produk-produk yang muncul seperti Hatta dan kawan-kawannya itu produk-produk yang memiliki integritas yang amat tinggi. Karena itulah saya termasuk yang menginginkan dan ingin menggaungkan terus gagasan bahwa kalau kita ingin memperbaiki integritas secara serius dan masif, maka institusi pendidikan menjadi kunci. Dan institusi... Halo teman-teman, jumpa bersama saya di Politik Dangi. Ya, ini semakin menarik teman-teman. Kalau kita melihat bagaimana gebrakan Anies Baswedan, ya kan. Teman-teman, ya apa yang dilakukan oleh Anies Baswedan selama ini sangat luar biasa, teman-teman. Beliau mempunyai gagasan perubahan ya beberapa waktu yang lalu ketika beliau menjadi Capres 2024. Gagasan perubahan yang artinya bahwa beliau ingin mengubah pola-pola pikir, kebiasaan-kebiasaan ya pejabat-pejabat yang koruptor, ya itu harus diubah, teman, sehingga membuat sebuah budaya kerja yang anti korupsi dan sebagainya, ataupun anti KKN, ya kan. Namun ya ternyata lawan politik Anies menyalahartikan gagasan perubahan tersebut dengan selalu mengaitkan dengan apa yang perlu diubah. Ini jalan terus dan sebagainya, teman-teman. Dan kalau kita melihat bagaimana suara Anies Baswedan 2024 ya yang tembus 25% ya, sekitar 40 juta suara, teman-teman, itu adalah modal yang sangat besar bagi Anies 2029, ya kan. Dan kita yakin bahwa apa yang dilakukan oleh Anies per hari ini adalah bentuk daripada
kerja nyata beliau sebagai seorang tokoh yang sangat hebat. Kita lihatlah bagaimana Anies Baswedan ya per hari ini terus bergerak untuk membangun kekuatan-kekuatan politiknya, teman-teman. Anies datang ke masyarakat, Anies datang bertemu dengan para mahasiswa, membangun jembatan untuk rakyat, ya kan? Dan apalagi kalau misalnya saat ini Partai Anies sudah ada di 38 provinsi ya. Dan ini adalah sebuah langkah yang sangat luar biasa yang dilakukan oleh Anies Baswedan, teman. Jadi kalau kita melihat juga bagaimana respon dari masyarakat ya kan untuk Anies ini sangat baik, teman-teman. Ketika Anies ke lapangan ya kan, Anies bertemu dengan masyarakat ya. Masyarakat itu ya dengan luar biasa menyambut Anies. Politik itu kejam, teman-teman ya. Ada istilah tidak ada teman yang abadi, tidak ada lawan yang abadi, semuanya demi kepentingan. Demikian juga di Pilpres yang akan mendatang ya kan. Semua demi kepentingan, teman-teman. Jadi kalau kita melihat ya, mungkin Anies serasa dikucilkan atau Anies serasa dihindari ya. Tapi saya yakin 2029 Anies ini akan capres, teman-teman, dan saya yakin juga ya akan ada ya tokoh-tokoh ya yang akan mau menjadi wakilnya Anies ya. Kita lihat bagaimana ya ada di survei tokoh-tokoh yang sudah masuk dalam bursa capres ataupun cawapres ya kan. Di sana ada Gibran, ada AHY, ada Pramono Anung, ada KDM dan sebagainya, teman. Itu adalah tokoh-tokoh yang layak ya menjadi cawapres 2029. Bagaimana